ya anak-anak kan berusaha menggunakan tangisan mereka untuk mengalahkan kita gitu, meluluhkan perasaan kita ya. Disitulah proses kita berlatih juga gimana tegas sama anak, tapi nggak jadi biarin aja lah, ya udah kasih daripada nangis, atau kamu nangis mulu kok. Kita kepingin membangun keempatinya anak, kepekaannya anak, ketangguhannya anak, dan itu tuh bisa banget sih pakai cara-cara itu. Nah, kali ini kami mau sharing, kami mau berbagi pengalaman tentang apa yang kami lakukan. Karena kan kami di satu sisi kami udah memutuskan untuk tidak menggunakan cara-cara otoriter, nggak menggunakan kekerasan, nggak maki-maki anak, nggak apa semua segala macam yang kita sering kategorikan ke VOC tadi kan. Gitu. Apapun background kami sudah memutuskan untuk nggak melakukan itu ke anak gitu ya. Terus apa dong yang kami lakukan? Oke, yang pertama adalah yang paling penting penegakan aturan. Boundaries, ini boundaries. Jadi gimana tuh? Boundaries tuh emang ini sumber apa ya? Sumber malapetaka dari ilmu parenting. Jadi kalau orang tua yang boundariesnya nggak kuat ke anak gitu, penegakan peraturan yang nggak tegas ke anak, itu biasanya akan merembet kemana-mana tuh, ke berbagai aspek dalam kehidupan anak gitu. Dan akhirnya orang tua rungsing sendiri, jadi kesal sendiri karena ya melihat aturan yang dia pingin tegakkan nggak berjalan gitu. Padahal ini penting, dan ini juga anak belajar pola dari sini. Ketika anak punya aturan di rumah yang tegas, yang selalu bisa diikuti dan bisa mereka taati gitu ya. Mereka tahu kalau melanggar ini ada konsekuensi, mereka tahu ini harus tertib. Itu biasanya juga akan kebawa ke luar lingkungan rumah gitu. Mereka akan tahu ketika di sekolah, ketika bermain sama teman, ketika ke rumah saudara atau ke tempat-tempat baru, mereka akan lebih lebih dalam tanda kutip lebih tenang, lebih tertib lah, karena mereka udah punya pola yang kita bangun dari dalam rumah gitu. Karena kan aturan, pola yang jelas, aturan yang jelas itu sumber rasa amannya anak juga. Betul, sih. Nah itu dia sumber rasa aman. Jadi mereka nggak nebak-nebak, nggak harus nanya ini boleh nggak untuk hal yang sederhana, misalnya kayak buang sampah gitu. Sampahnya ditinggal di sini aja boleh nggak, kan nggak harus begitu. Sebenarnya udah tahu kalau ada sampah, belum ketemu tempat sampah ya dibawa aja dulu, dipegang dulu, ketemu tempat sampah baru dibuang gitu. Nah itu dibangun kebiasaannya di rumah. Jadi ketika dia habis ngemil misalnya ada bekas sampahnya, kita ingetin tempat bekas sampah di mana nak, di tempat sampah. Ya walaupun pada prosesnya itu banyak missnya, banyak lupanya gitu, tapi emang itu harus dibangun kebiasaan-kebiasaan menaati peraturan seperti itu dari rumah gitu. Mungkin contohnya kalau dari kami juga aturannya tuh es krim sih. Soal es krim. Jadi kami tuh punya hari es krim. Hari es krim itu antara Sabtu atau Minggu, pokoknya weekend. Dan dengan catatan kalau mereka nggak lagi sakit gitu. Jadi kalaupun Sabtu atau Minggu udah waktunya pilih salah satu Sabtu atau Minggu. Tapi kalau mereka sakit ya enggak gitu. Nah itu tuh kami bangun tuh itu. Nah itu tuh anak belajar banyak juga sih dari situ, belajar ikut aturan, belajar walaupun mereka pengen banget di hari Rabu atau hari Kamis misalnya ya tetap harus menunggu gitu. Itu kan juga ya kan tadi ya balik lagi, kita nggak pengen anak kita pokoknya maunya apa harus selalu dapet. Gitu ya. Jadi beberapa orang tua kalau tadi pakai VOC atau yang pembiaran gitu ya, anaknya mau es krim gitu misalnya, antara ya udahlah kasih aja es krim gitu ya, kapanpun dia mau, dia merengek kasih aja lah gitu. Itu kan tetot, tidak boleh. Tapi juga bukan yang anaknya pengen es krim terus kita marah-marahin gitu, kamu tuh gitu, bukannya udah tahu, ya nggak juga. Ya gimana caranya? Ya udah kita tetapkan aturan Sabtu atau Minggu, dan itu dengan catatan kalau mereka lagi nggak sakit ya udah gitu. Kalau di hari Kamis gitu misalnya mereka pengen es krim, oh ibu lihat sih kamu pengen banget es krim, tapi kan ini hari Kamis ya gitu. Ya kamu pengen banget sih, ibu bisa lihat sih kamu pengen banget es krim. Nah sekarang tuh hari Kamis, berarti tinggal Jumat, Sabtu gitu, 2 hari lagi kita makan es krim. Wow, ya udah boleh, kamu boleh marah, boleh nangis, boleh kesel karena kamu pengen banget es krim. Ibu temenin kamu di sini, tapi ya tetap nggak dapet es krim gitu. Dia boleh sedih, boleh marah, boleh kesel, ya tapi tetap nggak dapet es krim gitu. Terus
ya kita bilang ya nanti kalau hari Sabtu pengennya es krim rasa apa gitu nantinya ya, terus ditepati aturannya. Hari Sabtu kita penuhi janji kita, Sabtu ya kita makan es krim gitu. Jadi itu latihan banyak banget sih, latihan ikut aturan, latihan menunggu, latihan lama-lama mereka latihan meregulasi emosi juga tuh karena jadi awal-awal kan part tersulitnya buat anak dan buat kita sebenarnya. Gitu, anak kan ketika kita bilang nggak bisa, bisanya hari Sabtu sama Minggu kan kita udah sepakat, mereka kan nangis tuh, ya anak-anak kan berusaha menggunakan tangisan mereka untuk mengalahkan kita gitu, meluluhkan perasaan kita ya. Disitulah proses kita berlatih juga gimana tegas sama anak, tapi nggak jadi biarin aja lah, ya udah kasih daripada nangis, atau kamu nangis mulu kok. gitu. Jadi ujiannya buat dua pihak juga. Betul, karena kita berbagi tugas aja sih sebenarnya. Tugasnya anak tuh memang mencari batasan gitu, cari tahu apakah ada batasannya dan apakah batasannya cukup aman, cukup kokoh, cukup kuat. Tugasnya orang tua ya kasih tahu batasan itu ada dan kita akan tetap ada di batasan ini gitu. Jadi yang pertama adalah penegakan aturan. Itu enak banget sih, karena dengan anak terbiasa mengetahui aturan yang harus diikuti, kemanapun mereka juga akan mudah beradaptasi sebenarnya. Aturan di sini apa? Aturan di situ apa? Ikutin aja. Aturan yang berlaku secara umum, norma apa? Gitu. Kita bisa jelasin dan mereka lebih mudah mengerti karena udah terbiasa tuh pola ngikutin aturan, udah ke bawah dari rumah, udah terbangun gitu. Begitu. Oke. So yang kedua. Yang kedua untuk membuat anak tangguh, kita tuh melakukan perjalanan jauh. Oh iya, melakukan perjalanan jauh ya, benar-benar. Nggak, sebenarnya nggak jauh-jauh amat juga sih. Perjalanan jauh tuh kayaknya kesannya kemana gitu. Gak. Kami mencoba dulu gitu. Misalnya gini deh, kan sebenarnya paling enak tuh kalau pergi ke kota-kota terdekat gitu ya. Misalnya kalau kami ke Bandung gitu misalnya, ya paling enak sebenarnya naik mobil sih gitu. Iya, kami kan di Bogor ke Bandung enak naik mobil gitu, terjangkau gitu. Terus habis itu juga ya enak mau ngapain semua segala macam udah ada di dalam mobil. Terus nantinya di Bandungnya juga mau kemana-mana juga jadi gampang kayak gitu-gitu kan sebenarnya. Nah tapi kami juga berpikir gitu bahwa kayaknya udah waktunya juga mereka ini men-challenge baik mereka maupun kita sih. Kami juga belajar juga gitu. Jadi kayak anak-anak kalau kita berangkatnya naik kereta berarti kayak saya juga belajar packing yang ringkas gitu. Kalau naik mobil kan segala semuanya dibawa gitu ya. Semua dibawa, udah masukin aja karena muat gitu. Ya nanti kepake kayak nggak kepake deh, pokoknya ya bawa aja gitu. Nah sekarang kalau dari saya juga belajar untuk lebih ringkas, lebih ya sesuai kebutuhan aja gitu. Terus juga anak-anak juga belajar untuk bawa bawaannya sendiri gitu ya. Tentu saja bukan yang bawaan baju yang berat-berat gitu ya, tapi setidaknya kita kasih mereka tanggung jawab. Kayak kemarin tuh Namara belajar, Namara ada cemilan-cemilan yang di tasnya Namara ya gitu. Kan dia sering lapar ya kayak ibunya gitu. Jadi itu tuh bagus banget tuh mereka kalau roti di mana ya gitu. Mereka tuh ada di tas adik gitu gitu ya. Terus juga belajar juga kemarin tuh sikap manner ada di tempat umum, di transportasi umum kayak gitu. Itu mereka juga belajar ya. Terus belajar apa lagi tuh Pak? Berproses, karena kan karena kita kemarin tuh milihnya naik kereta gitu kan, berarti kan kita dari Bogor ke stasiun dulu gitu kan. Dari stasiun kita nunggu keretanya datang, kita ngantri di loket gitu. Terus nunggu di peron, baru masuk ke dalam kereta gitu. Di kereta juga kita nyari kursi dulu, siapin barang-barang. Jadi berproses gitu sampai Bandung juga. Kalau naik mobil kan langsung sampai parkir di hotel, ini sampai Bandung nunggu dulu gitu. Karena kita nyari hotel dekat dekat stasiun. Jalan keluar. Kita jalan kaki gitu sekitar 5 sampai 10 menit gitu. Jadi menikmati proses itu sih yang kita sebagai orang tua juga berusaha ngebangun supaya tetap ceria gitu kan. Karena anak juga ngelihat kita kan, kalau kitanya bete aja, keselan aja kan, anak anaknya juga akan gampang merengek-rengek, kesel-kesel juga gitu. Dan alhamdulillah selama proses perjalanan itu juga mereka have fun sih, menikmati gitu, karena pengalaman pertama juga gitu. Iya, itu seru banget sih ya gitu. Jadi memang terlihat lebih sulit, sulit betul. Gitu kayak misalnya di sana kan
Kalau biasanya kita ya udah parkiran langsung duduk di mobil nyaman apa segala macam, sekarang kita oh ya harus tunggu dulu gokar, kita pesen taksi online, terus habis itu nunggu dulu gitu. Itu kan juga supaya anak nggak terbiasa sama yang instan ya, sama yang cepat-cepat gitu. Jadi ya belum datang, kok lama banget. Iya nih masih, kalau di sini tuh jadi belajar baca map juga gitu, kayak 10 menit lagi tuh seberapa lama, oh ya terus bisa ngapain nih selama 10 menit gitu. Terus juga kayak mobilnya yang datang beda-beda. Nah itu kan juga mereka belajar untuk kayak apa sih namanya, fleksibilitas. Iya, fleksibel aja gitu. Jadi ya dapat mobil yang ini alhamdulillah, dapat mobil yang ini alhamdulillah. Oh ada orang yang judes misalnya, ada yang ngajak ngobrol gitu misalnya. Oh ya anak belajar banyak sih. Banyak belajar gitu perjalanannya, menikmati perjalanan. Tapi itu Bapak ingat nggak sebenarnya selain ke Bandung itu, kami tuh juga sering ini apa namanya, misalnya weekend gitu, terus kami tuh di Bogor tuh naik mobil terus parkir di stasiun Bogor, terus kami naik kereta aja, naik KRL ke Jakarta aja gitu. Karena kan sebenarnya gini ya, balik lagi kalau mau enak sih ke Jakarta dari Bogor ya naik mobil sih, tinggal duduk manis, kalau ngantuk tidur, masuk tol gitu ya terus gitu. Tapi kalau kita bandingin sama apa namanya, keuntungan yang didapat ketika apa ya, experience, pengalaman yang didapat sama anak ketika mereka naik KRL itu bedanya jauh banget sih. Itu kayak mereka tuh bisa ngelihat banyak sekali hal di dalam KRL. Ketemu banyak orang, banyak yang dilihat. Kalau buat saya sih challenge-nya juga terasa sih di saya gitu, karena anak-anak ini kan kalau udah waktunya tidur siang ngantuk gitu, terutama anak kedua saya gitu. Kalau yang udah ngantuk langsung beneran shutdown, langsung lemes aja, pengen tidur gitu. Dan itu juga gimana memanage kegiatan, tenaga anak-anak, pemilihan tempat-tempat yang mau dikunjungi gitu, terus prediksi waktu kapan nih kita harus udah dekat dengan tempat makan, jangan sampai anak-anak ngantuk lapar tapi masih jauh dari tempat makan. Nah itu lumayan challenge sih sebagai orang tua ketika kita melakukan perjalanan jauh dengan angkutan umum gitu, dan itu menyenangkan gitu. Challenging tapi menyenangkan, dan yang terpenting sebetulnya dibutuhkan sih. Dan dibutuhkan gitu. Dan kita juga menikmati, sebenarnya anak-anak juga menikmati meskipun mereka sampai rumah udah capek banget gitu, udah lelah, tapi apa ya, mereka mengulang-ulang bercerita lagi, tadi seru ya, tadi lihat ini ya, tadi lihat itu gitu. Ketika udah segar lagi di rumah ya banyak cerita yang bisa kita gali ulang gitu. Kayak waktu itu pernah ya kita kami duduk gitu, terus lihat ada ibu-ibu bawa bayi, bawa anak sekitar 4 tahun, terus sedih gitu, lagi nangis gitu. Terus oh ya kita belajar tuh membaca emosi, gimana caranya berempati, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bantu gitu. Jadi hal-hal kayak gitu kan gak kita dapetin ya kalau kita terus-terusan di mobil, nyaman, aman gitu. Jadi nah itu tuh hal-hal kayak gitu tuh menurut kami juga hal-hal yang bisa dilakukan ketika kita tidak memilih parenting VOC otoriter, tapi juga kita kepingin membangun keempatinya anak, kepekaannya anak, ketangguhannya anak. Nah itu tuh bisa banget sih pakai cara-cara itu gitu. Dan yang bertumbuh tuh kita juga sebagai orang tua sebenarnya. Sebagai orang tua ya, kita orang tua yang biasa maksudnya memiliki kendaraan pribadi untuk lebih mudah untuk kemana-mana gitu, dengan apa namanya, sering-sering dengan naik kendaraan umum, kita juga belajar gitu ya. Tadi kalau nggak lihat ibu-ibu anaknya nangis gitu di kendaraan umum, kita juga mengalami itu gitu, anak overwhelmed gitu, udah kecapean, akhirnya merengek, nangis. Ya gimana kita mengelola emosi gitu kan, diliatin banyak orang yang kita nggak kenal, pasti ada tekanan bahwa ini anak harus segera diem nih. Tapi ya udah gitu, maksudnya gimana ya, kita juga harus apa ya, merangkul anak gitu, gimana juga menangani situasi di dalam diri kita juga sebenarnya gitu, mengelola emosi kita ya, juga. Tentu ada saatnya kita bocor, ada saatnya kita juga kesal banget, aduh ini kenapa nggak mau diem ya gitu, udah dilihatin orang di jalan umum, di rumah jauh lagi gitu mikirnya. Tapi ya alhamdulillah gitu, itu juga bagian dari pelajaran, proses pembelajaran buat saya sebagai orang tua ketika kita berada di setting umum gitu.
Oke, nah untuk selanjutnya akan ada di part 2. Salah satu yang pengen kami tanamkan adalah anak-anak tuh menjadi mudah bahagia sih. Iya. Gitu. Jadi kayak bahagia itu nggak harus hal-hal yang mewah, yang besar, yang gimana-gimana banget gitu. Hal sederhana tuh bisa banget loh bikin kita bahagia. Tujuan kita adalah kita ngasih tahu anak bahwa kita nggak selalu ada di posisi yang nyaman gitu. Situasi kita nggak selalu nyaman gitu.